Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, di tengah kesuksesan dan kemudahan hidup, seringkali manusia tergelincir dan merasa mampu berjalan sendiri tanpa perlu robnya. Padahal Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ketika merasa dirinya cukup. Namun kepada Allah lah tempat kita akan kembali. Firman ini bukan sekedar peringatan, tetapi tamparan agar kita tidak terlena dalam kesombongan yang halus namun berbahaya. Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang mengingatkan kita tentang keangkuhan yang menghancurkan dan kewajiban untuk terus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dari pembahasan kita ini kita termasuk orang-orang yang rendah hati, tidak terlena dengan kecukupan dunia, dan senantiasa meminta petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Pak Kiai, warahmatullahi wabarakatuh. sehat? Sehat Mbak Mila. Alhamdulillah. Seperti kamu seger. Seger banget. Pink hari ini merona ya Pak Kiai ya. Jadi betul. Pak Kiai juga ada sedikit merah mudanya. Alhamdulillah. Jadi kelihatan lebih muda 20 tahun Pak Kiai. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih sudah hadir Pak Kiai. Sama-sama. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pembahasan kita ini luar biasa sebenarnya, menarik karena saya begitu tadi menyampaikan pembukaan mukadimah itu rasanya iya ya, kadang-kadang tuh kita tidak sadar Pak Kiai. Kita tuh merasa seolah-olah pencapaian, prestasi, jabatan, harta yang kita dapatkan, padahal sebenarnya itu pemberian dari Allah, itu seolah-olah kita yang mengusahakan. Oh ini kan karena saya yang keren, ini kan karena usaha saya yang luar biasa. Sehingga kadang-kadang kita itu bisa memiliki kecenderungan untuk menindas orang lain, mungkin kita bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah bagaimana sebenarnya kita seharusnya harus kembali ya, memahami bahwa kita ini sebenarnya manusia lemah. Apa yang harus kita tanamkan dalam diri Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa yang berbudiman. Ayat yang Mbak Mila sampaikan dalam terjemahannya itu memang itulah yang bisa kita jadikan dasar ketika kita berusaha tetapi tidak boleh lupa diri. Kalla innal insana layatgha. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan kalla itu maknanya bukannya tidak sama sekali. Tapi lucu ini, kalla ya Imam Al-Qurtubi menukil beberapa penafsiran itu maknanya haqqan. Haqqan. Ya, jadi pasti. Pasti. Ya, innal insana sesungguhnya manusia itu layatgha, melampaui batas. Nah, kalau dibilang melampaui batas pasti kapan itu? Ar-ra'ahustagna, ketika menganggap dirinya sudah cukup. Dia menganggap mampu dirinya. Dia menganggap bisa memanage dirinya dan membuat keberhasilan. Nah di situ dia baru yang disebut dengan tagha. Ya, melampaui batas. Mbak Mila, dulu pada awal Nabi berdakwah itu kan beratnya Nabi itu dia mesti berhadapan sama bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu adalah identitas dia. Jadi Nabi itu dari Bani Quraisy. Yang memerangi Nabi itu juga Quraisy juga. Ya. Itu sebenarnya yang hambatan terberat. Waktu ayat ini turun, itu ada sebuah perdebatan yang menarik antara Abu Jahal dengan Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad, anta taz'amu man istaghna tagha. Kau yang mengatakan, kau yang membuat pendapat bahwa orang yang merasa cukup itu dianggap berlebih-lebihan. Kalau kau mengatakan itu, ij'al jabala Makkah zahaban. Kau buat nih gunung yang ada di Mekah ini berubah jadi emas semua. Akan aku tinggalkan agamamu. Ya, wa nattabi'u dinak, aku akan ikut agamamu.
Malaikat Jibril pada waktu itu langsung datang di samping Nabi bilang, ya Muhammad, penuhi keinginannya dia. Subhanallah. Saat itu kalau seandainya Nabi tergiur, ya, minta supaya emas yang berubah gunung menjadi emas semuanya di kota Mekah itu barangkali menjadi fenomenal ya pada kondisi apalagi sekarang, atau bisa jadi menyebabkan orang saling bunuh satu dengan yang lainnya gitu. Sangat mungkin. Ternyata Nabi lebih cerdas dari malaikat Jibril. Nabi tidak mengiyakan. Dalam perspektif Nabi, Nabi punya anggapan, oh ini mah kalau dia lagi dapat, dia akan tinggalkan. Tapi nanti kalau sudah menjadi sesuatu yang biasa, dia akan kembali kepada agamanya. Sehingga permintaan Jibril untuk mengiyakan itu, Nabi ditolak sama Nabi. Dan berarti Nabi bisa memahamkan ya kepada Jibril, dan dia memahami bahwa yang dimaksud dengan Tuhan itu, kalau orang itu tidak melepaskan diri dari Tuhannya, berapapun harta kekayaan dan nilainya nggak ada masalah. Jadi bukan berapa banyak, tetapi bagaimana ikatanmu dengan Tuhan. Itu dua masalah yang berdiri sendiri. Nggak ada masalah dengan kekayaan itu. Ya, kalau kita mengikatkan terus dengan Tuhan kita. Oke. Ini kan kalau kita bahas tadi, pembahasan kita ini terkait Quran surat Al-Alaq ayat 6-8 Ya, Pak Kiai. betul. Sebenarnya kalau kita telusuri asbabun nuzulnya ini, ayat ini turun tuh karena apa Pak Kiai? Ya itu tadi itu. Abu Jahal dia Karena menganggap itu tadi hidup ya? itu materi gitu loh. Oke. Jadi materialisme itu di zaman Nabi sudah hidup. Dan sangat relate dengan hari ini ya Pak Kiai ya? Ya, jadi mereka pemahamannya materialisme. Kalau kau mengatakan itu benar, kau rubah ini, aku pindah agama. Makanya turun. Oke. Jadi, nah Nabi ingin mengatakan masalahnya bukan masalah materi gitu loh. Ini masalah soal keimanan. Jadi keimanan seseorang kalau dia kuat, hartanya banyak nggak jadi masalah. Tapi walaupun tidak banyak, ketika dia tidak mengakui keterlibatan dengan Tuhan, maka dia adalah orang yang paling melampaui batas itu maksudnya. Jadi pada akhirnya dikatakan melampaui batas tuh ketika itu tadi ya tidak ada imannya tadi. Tidak ketika dia melepaskan diri dari Tuhan. Nah itu melebihi batas. Dan itu dimensinya juga banyak ya Pak Kiai. Nah itu tadi Pak Kiai ya, kita itu tanpa sadar nggak usah jauh-jauh kita tadi ya merujuk pada kisahnya baginda Rasulullah dengan Abu Jahal gitu. Tapi hari-hari kadang tuh kecil aja. Misalnya, dapat apa nih, dapat penghargaan apa, atau dapat kita sukses misalnya tender proyek atau apa. Wah ini kan gara-gara usaha saya ya. Ini kan karena koneksi saya yang bagus ya. Ini kan karena ini saya gitu. Itu tuh termasuk syirik juga gak sih Pak Kiai? Iya, maksudnya? Jelas. Oleh karena itu caranya Al-Quran mengajarkan fa'amma binikmati rabbika fahadis. Apabila Allah memberikan rezeki kepadamu, kamu ceritakan. Alhamdulillah. Dia bilang sama istrinya. Istri bilang kepada suaminya, Alhamdulillah Allah beri rezeki kepada kita, usaha kita dapat. Kalau selalu dia fahadis dengan nikmatnya, maka berapapun banyak nggak ada maknanya. Karena kita kembalikan lagi. Walaupun sebenarnya kan ada rasa bangga itu kan juga sesuatu yang manusiawi Pak Kiai. Ya. Artinya misalnya kita punya pencapaian terhadap sesuatu gitu ya. Alhamdulillah, wah seneng nih gitu, wah bangga nih dengan apa yang kita punya. Apakah itu masih dalam tanda kutip normal ataukah dalam koridor yang aman? Ataukah seperti apa kemudian rasa bangga itu bisa menggiring kita kepada riya atau kepada syirik tadi pagi? Kalau konteksnya bersyukur, kan tampilannya sama. Mana sih bedanya orang yang menunjukkan sesuatu prestasi dia, orang itu bersyukur atau dia riya, yang tahu cuma dia sama Tuhan gitu. Iya lagi, betul. Iya kan? Betul. Ada orang menunjukkannya. Jadi kalau konsep awalnya itu fahadis,
maka dia tidak akan tercuri oleh gosokan ini dan itu ya, pengaruh setan, dan dia mengatakan enggak, ini kan pemberian Allah. Maka kalau kita selalu mengatakan itu, ini adalah pemberian Allah, haza min fadli rabbi, maka orang itu enggak akan terpleset ya. Aduh, jadi boleh kita share, tapi landasannya, jadi latihlah diri kita itu untuk selalu mengembalikan itu bahwa ini tuh karunia Allah ya. Iya, kalau kita mengatakan itu aman. Aman. Jangan biarkan rasa-rasa bangga ini menggerogoti seolah-olah itu adalah hasil kerja keras kita atau hasil usaha kita. Iya, kalau itu maknanya togo, itu melebihi batas, dia maknanya dia jadi Tuhan kecil yang bisa menentukan kehidupan dirinya sendiri. Menarik. Ini sangat menarik untuk dibahas, tapi kita break dulu Pak Kiai, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Ibnu Hamzah yang berasal dari Kalimantan Timur. Silahkan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Hamzah, asal Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang saat ini tengah mengampu kuliah di Universitas PTIK Jakarta. Pertanyaan saya ini merujuk pada ayat Al-Quran dalam surat Al-Alaq, khususnya ayat ke-6 hingga ayat ke-7. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika raji'un." Pertanyaan saya yang pertama, apa sebenarnya makna dari kata layatgha yang berarti melampaui batas dalam konteks ayat tersebut? Apakah yang dimaksud dengan melampaui batas di sini adalah sikap manusia dalam hal mencari rezeki yang berlebihan tanpa mengindahkan aturan Allah? Ataukah yang dimaksud adalah sikap yang tidak menunjukkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kedua, jika memang sikap melampaui batas ini adalah karakter dasar manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, apakah dalam perspektif Islam sifat atau mentalitas seperti ini bisa dirubah? Jika bisa dirubah, bagaimana cara yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa menghindari sikap melampaui batas tersebut dan tetap berada dalam jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih atas kesempatan dan juga jawaban yang akan diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Ibnu Hamzah di Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Apa sebenarnya maksud dari kata layatogho di Quran surat Al-Alaq ini? Jadi definisi melampaui batas seperti apa? Kemudian saya ringkas saja pertanyaan keduanya. Jika sikap melampaui batas ini adalah karakter manusia, ya memang kita punya kecenderungan ke arah melampaui batas. Apakah kecenderungan ini bisa diubah dan bagaimana cara mengubahnya? Tafadhol. Iya, baik. Kata layatgha terambil dari kata tagha yatgha tughyan. Ulama mengatakan ya, tagha yatgha tughyan itu maknanya mujawazatul haddi fil ma'siyati. Melampaui batas di dalam melakukan kesalahan. Dalam melampaui batas dalam kedurhakaan. Jadi yang dimaksud melampaui batas itu gini, bukannya ada dibatasi oleh Tuhan untuk mencari dunia ini, bukan. Kalau orang kemudian dia senang, saking bangga, dia mengatakan itu hasil tenaga saya, pada dasarnya itu manusiawi. Ketika dia kaget dan dia mengatakan itu adalah hasil usaha dia, kemampuan dia, kecerdasan dia,
pinternya dia menggali potensi. Nggak ada masalah tuh. Setelah itu dia sadar, subhanallah, bahwa ini yang memberikan adalah Tuhan. Jadi kata tagha itu mujawazatul haddi fitughyan, maknanya terus menerus, nggak sadar dan tidak merubah diri, maknanya tagha itu. Jadi ya, ketika dia tidak menyadari dengan ucapannya itu, tidak bertobat, ya, maka pada saat itu dia disebut dengan tagha atau layat tagha. Melampaui batas. Nah, apakah itu karakter dasar? Itu karakter dasar. Karena ayat itu secara tegas mengatakan kalla ay haqqan alal insan. Pasti ada. Manakala ar-ra'ahu stagna, ketika dia mengatakan dirinya mampu tanpa keterikatan Tuhan. Jadi Mbak Mila kaget gitu, dapat banyak, wah usahaku padahal cuma sedikit hasilnya banyak gitu. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi setelah itu dia mengatakan subhanallah, astagfirullah. Sesungguhnya engkaulah yang maha murah ya Allah. Pekerjaanku yang sedikit itu ya menghasilkan yang banyak. Itu nggak apa-apa, masih dimaklum. Nah kalau tagha itu terus-terusan, dia menganggap dirinya seperti itu. Dan karakter itu bisa dirubah. Apakah bisa dirubah? Jawabannya bisa. Ya bisa, ikutin saja. Kalau tadi dia bertanya dari sisi bahasa, sekarang jawaban dari sisi bahasa tuh gini. Allah itu adalah Khalik, sang pencipta. Manusia itu makhluk yang diciptakan. Khalik dan makhluk itu adalah dua sisi yang tidak bisa disamakan. Tidak disamakan. Kalau dia memahami kondisinya secara bahasa semacam ini, bahwa dia adalah produk yang dibuat oleh Khalik itu, maka dia nggak akan pernah untuk menjadi Khalik. Karena dia yakin dia makhluk bukannya Khalik. Dari sisi pendekatan bahasa dia sudah bisa mengembalikan pada proporsi kemanusiaannya itu. Jadi bisa dirubah. Jadi bisa diubah ya, itu tadi. Jadi dengan iman sih ya sebenarnya Pak Kiai ya. Jadi kalau kemudian tadi kan artinya adalah sebenarnya melampaui batas itu melampaui batas dalam melakukan kedurhakaan atau kesalahan yang dilakukan secara terus-menerus. Terus-menerus. Artinya itu tadi kecenderungan kita merasa mampu itu memang ada karena memang sudah jadi fitrah kita gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita ingat bahwa itu semua tuh karena karunia Allah gitu ya Pak Kiai. Tapi Pak Kiai berarti artinya tidak ada yang salah juga dengan misalnya kita ada kan sekarang self affirmation gitu misalnya. Kita mengafirmasi diri sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya kita gugup atau kita takut, biasanya kan kita ngadep kaca, kita yakinkan pada diri sendiri, kita pasti bisa, kita pasti bisa, kita pasti mampu. Hal kayak itu kan sebenarnya untuk membangkitkan kepercayaan diri. Boleh, itu boleh, masalah tidak itu. ada masalah. Masalah itu bagian dari upaya menaikkan kepercayaan diri. Nggak apa-apa itu nggak. Dan itu justru bagian dari menguatkan diri juga ya Pak Kiai ya. Dan pada akhirnya ketika kayak gitu, ya kita terus minta pertolongan sama Allah sebenarnya. Tagha itu sudah Produknya. sudah hasil. Nah, pada saat dia hasil itu ada kajian penilaian lagi itu. Bagaimana dia? Kan Allah tanya, apa yang diucapkan ketika aku berikan keberhasilan gitu. Dia mengucapkan hamdalah dan memujimu ya Allah. Itu. Tambah. Apa yang diucapkan ketika dia berhasil? Dia mengatakan tenaganya kuat, bahwa dia usahanya hebat dibandingkan orang lain. Ya, maka catatlah dia bahwa dia ala haddil jawaz, ya, pada batasan-batasan yang tidak bagus. Gitu. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, kalau kita lihat sekarang tuh kan kita banyak melihat kejadian ya karena dengan mudahnya akses ke media sosial ya Pak Kiai ya. Ke konten digital tuh begitu mudah. Ada orang yang merasa karena punya jabatan, dia misalnya udah pegang pistol atau udah pakai mobil bagus, seolah-olah dunia itu miliknya. Jadi orang lain tuh kita meremehkan orang lain, kita merendahkan orang lain, kita bersikap sewenang-wenang. Kayak gitu tuh harus hati-hati ya Pak Kiai, karena itu bagian dari melampaui batas juga dong pada akhirnya Pak Kiai. Iya benar, dan itu yang ibarat bunga yang disiram setiap hari, pohon itu semakin besar, semakin kuat akarnya dan semakin
menguasai dalam tubuhnya itu memang bagian dari Penyakit yang itu ya, Pak Kiai? penyakit ya yang menyuburkan. Sama aja diberi air dan diberi pupuk gitu. Ya, kadang-kadang kita melihat kalau di jalan ada yang asal nyalip, ada yang nanti mepet, ada yang nunjukin misalnya begini, nunjukin pistol atau apa, itu kan aduh arogan sekali. Nah sebenarnya arogansi itu tuh juga bisa jadi bagian yang itu jadi bibit melampaui batas tuh bisa juga ya Pak Kiai ya? Iya, bagian. Jadi Bagian, ya. varian dari ya merasa hebat itu, maka dia mengatakan dia bisa menghadapi masalah. Kan pada saat itu dia mengatakan bahwa nggak ada yang kalau bermasalah nggak ada yang nggak bisa saya selesaikan. Pas. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan dengan uang? Nah, pemahaman itu adalah orang ar-ra'ahustagna. Cara pandang di mana dia mengatakan bahwa uang bisa menyelesaikan segala masalah. Kan berapa banyak orang yang jatuh dengan ya argumen yang semacam itu. Enggak bisa. Tuh, hati-hati ya. Hati-hati, mesti jangan dipelihara penyakit ini ya Pak Kiai ya. Betul. Oke, menarik sekali pembahasannya Pak Kiai, tapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali tentunya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Merasa Bisa Tanpa Allah. Aduh, mudah-mudahan kita dijauhkan deh dari sifat-sifat semacam ini. Pak Kiai, bicara soal itu tadi ya, merasa mampu tanpa campur tangan Allah lah bahasanya begitu. Itu kan arahnya juga produknya itu sombongan Pak Kiai sebenarnya ya. Bagaimana Pak Kiai menjelaskannya? Iya betul. Jadi akar dari sebuah kesalahan itu togo, menganggap dirinya mampu, ya mampu dirinya dengan sifat istagna itu merasa cukup. Dia itu yang melahirkan sombong, flexing, mengecilkan orang lain, menganggap dirinya segala sesuatu bisa diatasi dengan materi. Itu ekspresi jiwa dari orang yang punya istagna, merasa dirinya mampu itu tadi. Dan itu sangat berbahaya. Saya masih ingin menarik tadi ketika penanya itu mengatakan apa karakter ini bisa dirubah. Ayat berikutnya itu Mbak Mila, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu ruj'a. Kembali ya, Itu wazan ruj'a itu maknanya marja, tempat kembali. Jadi kalau kamu bakal bertemu sama Allah dan kamu tidak bisa menjawab apa yang selama ini kamu sikapi, mestinya ayat ini mengatakan kamu akan bermasalah kalau kamu nggak bisa menjawabnya. Nah, sehingga ayat yang ke-8 ini memberikan sebuah inspirasi bagi setiap kita bahwa kalau kita tidak mau berkelanjutan untuk ya hanyut dalam sebuah kedurhakaan itu, kita mesti ingat bahwa kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita dan kita akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Maka pada saat itu dia akan ngerem. Jadi kalau begitu sebabnya lupa. Orang kalau lupa maka bisa jadi Tuhan kecil dia di masyarakat ya. Oke, Masya Allah ya. Saya juga begitu Pak Kiai menjelaskan, saya tuh sampai begini, sekali-kali tidak kan penjelasannya tuh jangan sampai engkau melampaui batas ya. Ketika kamu tuh merasa dirinya sudah berkecukupan, manusia cenderung akan melampaui batas. Kemudian di ayat berikutnya jelaskan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Jadi diingatkan bahwa kita tuh nggak mampu, hanya dengan kembali kepada Allah. Ya. Kita itu melepaskan diri dari sifat melampaui batas itu ya Pak Kiai. Jadi itu luar biasa ya bagaimana indah dan luar biasa. Iya, substansinya luar biasa. Jadi sudah dijawab sebenarnya di ayat berikutnya bahwa obatnya nanti kalau kembali sama Allah sebenarnya. Kita jadi nggak melampaui batas, kita jadi tenang, kita jadi lebih
lapang gitu ya Pak Kiai ya. Nah kadang-kadang saya juga berpikir gini Pak Kiai, orang tuh kalau sombong, ujiannya kan dari Allah tuh kadang-kadang juga iya luar biasa juga gitu. Artinya bahwa Allah tuh kan kalau sayang dengan hambanya tuh sebenarnya malah justru diuji ya. Kalau dia sombong, kalau Allah uji dia, terus pada akhirnya dia sadar bahwa oh ternyata nih saya nggak mampu nih, ternyata saya lemah. Itu sebenarnya bukti bahwa Allah tuh sayang nggak sih Pak Kiai? Iya, ini menarik nih Mbak Mila. Saya terkesan dengan pertanyaan ini. Jadi kalau orang yang sombong dari sisi materi, karena memang banyak, dia punya materi secara angkanya tinggi, nominalnya tinggi, kemudian dia bisa segala sesuatu bisa dia selesaikan. Ketika ada sisi di mana dia salah jalan, kemudian Allah sayang sama dia. Jadi dia ada kebaikannya gitu yang dia lakukan. Maka dikompensasi itu, dia sombong nih. Dia togok nih. Karena dia melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka kebaikan-kebaikan ini yang dikompensasi, diberikan kepada dia, maka usahanya gagal. Pada saat usahanya gagal, pada saat dia jatuh, terpuruk, dan ibarat dia jatuh, tinggal selonjor kakinya itu, pada saat itu dia mengatakan, ya Allah ternyata saya nggak punya kemampuan. Ya Allah ternyata yang menentukan itu bukan saya, tapi engkau. Itu pemahaman dia, kesadaran dia itu lebih besar nilainya dari harta yang dia punya, yang dia dapat, yang menyebabkan dia sombong. Jadi dia mestinya bersyukur bahwa ada pemberian yang besar yang diberikan oleh Allah itu, pemahaman bahwa dia salah. Nah, pemahaman bahwa dirinya salah untuk memperbaiki diri itu adalah pemberian Tuhan. Orang menganggap itu musibah. Iya, musibah. Orang menganggap itu sial. Enggak, itu pemberian Allah. Kenapa diberi? Dulu ada kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan. Maka pahalanya yang dipercepat itu dengan teguran Allah dengan cara itu. Dia sadar. Maka dia jadi rajin sholat. Maka dia rajin istighfar, maka dia rajin membaca Al-Quran. Nah ini yang dulu dia tidak lakukan. Dan itu menjadi rezeki terbesar sebenarnya. Kasih sayang terbesar ya dari Allah sebenarnya. Itulah yang terbesar. Nah kadang-kadang memang itu tadi ya, balik lagi manusia itu kerap sempit dan dangkal dalam menyikapi kejadian atau peristiwa. Mungkin memang kemampuan untuk bisa mengambil hikmah, mengambil intisari kenapa Allah memberikan peristiwa ini kepada saya misalnya, itu sebenarnya bagian dari kedewasaan spiritual ya Pak Kiai ya? Iya betul, itu mengapa orang tua itu wajib ya, jangan cuma dicerdaskan intelektualnya saja, tapi juga harus dicerdaskan spiritualnya. Dari kecil dia sudah diajak berdekatan dengan hal-hal kemiskinan dari kecil, diajak melihat untuk berbicara dan berhadapan langsung dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu kelihatannya sederhana. Jadi kira-kira kalau di rumah kita jangan memberikan sumbangan itu kita, tapi suruh anak kita dari kecil itu, ayo kamu yang kasih sana. Tapi kamu memberinya dengan sopan, mukamu jangan cemberut gitu. Dari kecil dia suruh biasa memberikan layanan yang semacam itu, nanti anak itu suatu saat akan bertanya, kenapa mesti begitu? Nah pada tahapan ketika dia mengatakan kenapa mesti begitu, itu lahan bagi kita untuk mencerdaskan spiritualnya dia. Sampai dia yang bertanya gitu. Ya. Saya juga sering mengatakan coba ajak ke panti jompo, ya maka dia akan mendapatkan kecerdasan spiritual yang luar biasa. Coba ajak bahwa kita plesirnya itu jangan cuma ke puncak, plesirnya itu jangan cuma ke Ancol, jangan cuma ke Singapura, tetapi masuk ke alam bebas di perkampungan. Ternyata masuk perkampungan itu juga nikmat juga. Nah dia akan lihat anak-anak yang seumur dia ternyata ya bajunya jelek, ternyata sendalnya tidak bagus, ternyata mainannya bukan HP dan lain sebagainya. Itu adalah pola-pola pendekatan spiritual yang bagus buat anak. Buat anak. Memang itu
esensinya tuh Iya. juga itu harus ditanamkan dan harus sedini mungkin ya Pak Kiai. Ya, betul. Nah berkaitan soal ini kan kadang-kadang tuh, ada gini, saya tuh merasa begini, kalau ada orang yang sombong gitu, kadang-kadang saya berusaha untuk saya cermati gitu, saya mikir gitu ya. Kalau ada orang yang sombong, ini kan sebenarnya bukan produk instan ya. Sombong itu kan kadang-kadang produk yang prosesnya tuh lama Pak Kiai. Kadang-kadang bisa jadi ini mungkin bagian dari tarbiyah mungkin di keluarga, sehingga mendidik orang tuh jadi merasa semuanya tuh saya bisa dan ini semua tuh karena saya bukan karena Tuhan. Jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa penting sekali ya ternyata. Apalagi di usia anak-anak yang mungkin masih belia. Untuk menanamkan bahwa tauhid gitu, bahwa apa yang kita punya, usaha yang kita bisa lakukan itu atau prestasi apapun yang kita bisa raih itu semuanya karena Allah gitu. Kita berusaha tapi karena karunia dari Allah kita bisa meraihnya. Untuk ditanamkan ke anak-anak. Sebegitu pentingnya kah Pak Kiai? Iya betul. Jadi umpamanya kalau kita makan duduk bareng kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bilang kamu tadi minum makan sudah Bismillah belum minum. Sekarang kamu ulang. Kamu coba baca Mina. Terus kalau dia mau masuk ke rumah, kamu tadi udah ngucapin salam belum? Ayo ya, mama angkat ya. Angkat lagi dia keluar pintu. Coba kamu bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari kecil. Nanti suatu saat dia akan bilang, emang kenapa sih kalau nggak mengucapin salam? Terus, kenapa sih kalau kita nggak baca Bismillah emang apa? Itu adalah lahan kita untuk menjelaskan. Emang begitu caranya. Jadi anak tuh paham bahwa oh memang semuanya tuh harus dikaitkan lagi sama Allah gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Apapun yang diusahakan anak-anak, kita kelak gitu ya. Jadi hatinya tuh tetap terpaut dengan Allah gitu ya. Iya betul. Jadi itu PR Dari juga sih. kecil. Kadang orang tuanya juga kadang masih suka lupa ya Pak Kiai. Tapi ya mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pelajaran juga bagi saya terutama orang tua juga yang bisa mendidik tauhid itu ya dari kecil. Menarik sekali Pak Kiai. Kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Ya. Masih tentang merasa tidak butuh Allah. Saya itu jadi berpikir bahwa ketika kita sudah merasa bisa sendiri, kemudian itu tadi melampaui batas kita lakukan itu secara terus menerus, hati-hati karena Allah tuh sebenarnya bisa menggiring kita ke istidraj juga kan sebenarnya Pak Kiai. Pada akhirnya kita bisa bergelimang dengan ketidaksadaran kita bahwa sebenarnya itu kita lemah tapi kita merasa kita bisa gitu. Yang pada akhirnya itu akan memunculkan bibit istidraj juga. Apakah itu relevan nggak Pak Kiai kira-kira? Fir'aun itu sebenarnya akar masalahnya Fir'aun itu karena dia melimpah dan dia menganggap dia sebagai raja. Iya, Tuhan. Dan dia melihat bahwa orang semua tunduk sama dia. Dia bisa menentukan pribadi apa yang menjadi ketentuan bagi satu negara. Itulah yang melupakan bahwa dia sebenarnya sedang pada fase istidraj. Jadi kan sebenarnya Nabi Musa didampingi oleh Harun itu ingin memberikan peringatan kepada Firaun, kamu ini togo, melampaui batas. Bahwa yang kamu punya itu ada batasnya. Nah kita lihat pada saat Firaun mau ditenggelamkan ke dalam lautan. Pada saat dia ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, sebenarnya sudah ada. Ada sebuah pengakuan bahwa sebenarnya ada kekuatan. Ya, bahwa Tuhannya Musa itu benar gitu loh. Cuma karena temponya itu sudah tidak memungkinkan dia untuk kembali kepada sebuah pentobatan, memberikan sebuah isyarat kepada kita, hati-hati loh kalau kamu tuh dalam dunia itu gampang-gampang saja, kalau di dunia itu kamu berhasil-berhasil saja, kamu bisa lebih dari orang lain, yang kamu mau
segala sesuatunya mudah, hati-hati loh, jangan-jangan kamu sebenarnya Fir'aun kecil yang sedang diberikan istidraj. Kita mesti koreksi. Kita, saya, Mbak Mila, dan para pemirsa dimanapun bisa harus begitu mestinya. Allah tuh kan sebenarnya maha baik ya Pak Kiai. Artinya ya Allah tuh kan pasti kalau si manusianya ini punya usaha untuk kembali sama Allah tuh Allah kan pasti akan sebenarnya ngasih sign gitu ya. Karena pasti gitu. Tapi saya tuh kadang berpikir ini, kalau orang sudah sampai di tahap istidraj di mana yang kayaknya Allah udah bukan berlepas tangan, tapi Allah tuh udah ngasih kesenangan tapi sebenarnya ujungnya akan menghancurkan gitu. Di mana letak kebaikannya Allah gitu? Di mana letak maha kasih sayangnya Allah gitu? Kan sebenarnya kalau Allah mau kan sebenarnya ya dikembalikan lagi si orang ini ke jalan yang Allah mau gitu. Tapi ketika orang ini ujung akhir hidupnya kayak Fir'aun gitu Pak Kiai. Karena kan katanya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Tapi orang ini dibiarkan dalam kehancuran misalnya di akhir hidupnya misalnya gitu. Tidak. Jadi kata ya tadi ya, apa maknanya tagha itu, tughyan itu mujawazatu haddil isyan. Jadi melampaui batas dalam kedurhakaannya itu. Jadi tanpa putus dia melakukan terus-terus. Sebenarnya kalau dia melakukan hal-hal kecil kebaikan-kebaikan itu, ada kompensasi dari Tuhan dari kebaikan yang dibayar di dunia ini. Pada kasus yang kita contohkan itu, dia dikasih kesadaran pada saat jatuh. Jadi jatuh itu sebuah karunia Tuhan gitu. Nah, Fir'aun itu tidak seperti itu. Dia tidak pernah tersentuh oleh perkataannya Musa, perkataannya Fir'aun. Sehingga pada saat dia sudah mau tenggelam baru sadar, maka itu tidak diterima pentaubatannya, pengakuannya itu. Dari lantaran memang dia melampaui, dia lupa sama sekali. Padahal Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Satu saja kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka dibalasnya 10. Ya, itu makanya makna tagha itu tidak sama dengan makna zolim. Jadi kalau yang maknanya tagha itu memang nggak ada kebaikannya. Nggak ada putus-putusnya ya. Terus itu maknanya. Oke. Jadi kedurhakaan yang terus menerus pada akhirnya menutup, ya itu tadi ya Kak, Allah punya kendali penuh ya kepada siapa Allah memberikan hidayah, kepada siapa Allah kemudian menutup hati seseorang. Jadi pada akhirnya Allah yang paling tahu kenapa misalnya kenapa si fulan atau si fulanah misalnya ujung akhir hidupnya mungkin Pak Kiai dalam perspektif kita, kok kayaknya Allah nggak ini ya gitu. Kenapa orang ini mungkin di akhir hidupnya justru dalam kehancuran? Kan Allah yang paling tahu sebenarnya. Mungkin ya memang ada sebab dan musabab pasti ya. Kenapa kemudian si fulan ini atau itu tadi melakukan hal-hal yang melampaui batas yang terus menerus ya Pak Kiai. Iya, jadi kalau dia tidak sadar terus menerus, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, kata Allah sama saja dikasih peluang tapi dia tidak mau memanfaatkan. Kira-kira begitu maknanya. Aduh, berarti memang ya harus kita, makanya pentingnya kita tuh supaya minta terus ya, doa terus tuh. Iya, betul. Karena itu tadi kita punya kecenderungan loh, kita bisa banget kalau Allah mau ya gitu ya, kalau kita nggak balik lagi sama Allah kan kita punya kecenderungan untuk beloknya jauh gitu loh Pak Kiai. Makanya ketika kita minta, makanya dalam Al-Fatihah kan kita meminta supaya ditunjukkan terus jalan yang lurus, ya sebenarnya itu. Iya, maknanya itu. Jadi jangan kebangetan sampai terus menerus lupa diri ya. Jadi kezaliman yang lupa diri itu namanya tagha. Kezaliman juga yang lupa diri itu namanya tagha. Nah, Pak Kiai, artinya kan sebenarnya kalau kita bicara tadi ya, kita setelah kita bahas ujung-ujungnya tuh Allah pengen kita sebagai seorang hamba tuh kita ya memang rendah hati, kita pengen, bahkan kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Allah, bahwa kita itu memang manusia yang kita sadar bahwa kita lemah gitu. Allah pengen itu menjadi sebuah titik puncak kita sebagai seorang hamba kan Pak Kiai ya. Ya, dulu pada kajian perspektif kita dalam beribadah, manakala kita ingin membesarkan Allah, maka kecilkanlah diri kita. Itu maka pada saat itu kita bisa membesarkan. Efeknya orang yang mengecilkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan besar di hadapan orang lain.
Nah, saya ulangi lagi pemirsa, dalam beribadah itu, kapan seseorang itu bisa mengagungi Tuhannya, manakala dia mengecilkan dirinya, maka pada saat itu dia bisa membesarkan Tuhannya. Pada saat itu juga, maka sesungguhnya dia akan besar di pandangan manusia, di pandangan makhluk itu. Jadi, kalau orang takut kepada Allah, maka siapapun akan takut kepada dirinya. Kalau orang takut bukan cuma kepada Allah, siapa saja berani sama dirinya. Itu udah logika Al-Qur'annya seperti itu. Oke. Jadi pada akhirnya kunci dari segala macam kunci hidup kita di dunia ini, menjalani kehidupan kita di dunia adalah udahlah kaitkan diri kita, hati kita sama Allah. Iya, Ya. Kalau sudah itu terkait, tapi kan ya namanya manusia Pak Kiai, kadang ada naik, ada turun gitu ya, ada futurnya. Hari ini bisa semangat, kok besok jadi lemah lagi. Supaya tetap, tapi itu kan sebenarnya hal yang sangat manusiawi ya Pak Kiai. Naik turunnya iman itu kan sebenarnya hal yang sangat manusiawi kan Pak Kiai gitu. Kalau dia masih naik turun, itu ciri bahwa dia itu orang baik gitu. Oh, oke. Jadi al-harokah barokah. Kalau dia dinamis, dia pasti mendapatkan keberkahan. Togo itu lawanannya haroka. Jadi statis itu aja, nggak mau noleh kanan kiri ke belakang atas bawah, dia nggak mau noleh. Al-harokah barokah. Kalau dia masih dinamis, turun naik, Masya Allah. dia akan mendapatkan keberkahan. Al-harokah barokah. Barokah. Ya. Kadang-kadang saya suka merasa bersalah Pak kayak gini. Kadang-kadang aduh sholatnya lagi nggak khusyuk nih, aduh gimana nih gitu. Kayak ngerasa sedih tapi ya kok nggak maksimal gitu. Atau misalnya dulu kan kalau misalnya puasa sunnah rajin. Kok sekarang kayaknya apa-apa males ya. Ada yang rasa bersalah. Berarti sebenarnya itu masih indikator yang sangat masih wajar. indikasi bagus karena dia dinamis itu keberkahan. Dinamis itu keberkahan. Al-harokah barokah. Iya. Itu adalah quote saya hari ini. Pegang. Buat para pemirsa. Tapi ya jangan, ketika sudah sadar bahwa dinamis, ya jangan kemudian terlarut-larut ya. Ya udah deh nggak apa-apa kalau gitu. Nah kalau berlarut togo. Gitu. Pak Kiai terakhir sebagai penutup. Jadi tentang tema kita hari ini, bahaya merasa bisa tanpa Allah, seperti apa Pak Kiai? Baik, para pemirsa, kalau kita selalu ingat bahwa kita itu makhluk, pasti ada khalik. Memahami siapa makhluk dan siapa khalik, maka sesungguhnya dialah orang yang bisa membesarkan Tuhannya dan mengecilkan dirinya. Hanya dengan mengecilkan dirinya, dia akan mengerti bahwa Allah lah yang maha besar. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa sadar betul bahwa kita ini makhluk yang lemah dan selalu bergantung sama Allah ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, jazakallahu khair, ilmunya hari ini luar biasa. Quote saya hari ini adalah al-harokah barokah Pak Kiai. Al-harokah barokah. Nanti mau saya tempel di rumah. Sekali lagi, mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Jadi senantiasa berbagi ilmu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Harista kamu undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.